Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasyihil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Zainil Al-Khos sebagai dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran bahasa Arab, dan juga teman-teman PBAB yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul penyusunan alat penilaian dengan anggota. Yang pertama Ahmad Jamaluddin dengan NIM 2220066 dan saya Ardana dengan NIM 2220097. Untuk materi yang pertama langsung saja mengenai pengertian penilaian. Penilaian yaitu suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. Dan juga bisa disimpulkan bahwasanya penilaian adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan nilai terhadap kemajuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu prinsip dan tujuan penilaian. Yang pertama, prinsip penilaian. Penilaian sebagai proses itu harus menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata atau real world problem, bukan hanya dunia sekolah saja. Yang ketiga, penilaian harus mengungkapkan berbagai ukuran, metode, kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistik. Artinya apa? Harus mencapai tujuan pembelajaran, entah itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Yang B yaitu tujuan penilaian. Tujuan penilaian yang pertama sebagai penelusuran atau keeping track. Tujuannya itu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Yang kedua yaitu pengecekan atau checking up sebagai pengecek apakah ada kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pencarian atau finding out. Tujuannya untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu sebagai penyimpul atau summing up, untuk menyimpulkan apakah siswa itu telah menguasai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Selanjutnya fungsi dan manfaat penilaian. Fungsi penilaian yang pertama yaitu menggambarkan sejauh mana perkembangan peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang kedua yaitu mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan atau potensi yang bisa dikembangkan oleh peserta didik. Yang keempat, yaitu untuk menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga dapat diperbaiki rancangan proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, manfaat penilaian. Yang pertama, memberikan umpan balik bagi peserta didik agar
mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian indikator. Yang kedua yaitu memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik sehingga dapat dilakukan remedial dan pengayaan. Yang ketiga yaitu umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang keempat sebagai input atau masukan bagi guru untuk melakukan perbaikan dalam merancang kegiatan belajar. Yang kelima memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Yang keenam memberi umpan balik bagi para pengambil kebijakan atau stakeholders dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang baik untuk digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Langkah menyusun alat penilaian. Ada beberapa langkah dalam menyusun alat penilaian. Yang pertama yaitu penentuan spesifikasi ujian. Dalam menentukan spesifikasi ujian atau tes, terdapat 4 hal yang perlu dilakukan, yaitu penentuan kompetensi dasar, pembuatan deskripsi bahan uji, pembuatan kisi-kisi, penentuan bentuk soal, dan lama waktu ujian. Yang kedua yaitu penulisan butir soal. Penulisan butir soal tidak lain adalah membuat tagihan sesuai dengan tuntutan indikator dan yang sesuai pula dengan bahan ajar. Jadi butir-butir soal haruslah cocok dengan bunyi tuntutan indikator yang bersangkutan sebagaimana tercermin pada kata kerja operasionalnya. 3. Pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian haruslah dilakukan secara serius, tetapi tidak menimbulkan tekanan kepada peserta didik. Hal itu disebabkan menjalani ujian dalam kondisi kejiwaan tertekan akan memberikan hasil yang tidak sama dengan ujian dalam kondisi tidak tertekan. 4. Penafsiran hasil ujian. Paling tidak ada 3 makna yang dapat ditafsirkan dari hasil pengujian. Yang pertama yaitu pemberian makna untuk menentukan nilai seorang peserta didik yang lazimnya diberikan dalam wujud angka, misalnya 70, 75, 80, atau huruf, yaitu transformasi dari skala angka, misalnya A, B, C. Kedua, skor seorang peserta didik dapat juga dimaknai sebagai seberapa banyak ia dapat menyerap, menguasai, atau melakukan berbagai kompetensi yang dibelajarkan. Ketiga, tinggi rendahnya capaian peserta didik atau mahasiswa juga dapat diartikan sebagai keberhasilan atau kegagalan guru atau dosen membelajarkan mereka. Sekian dari kelompok kami yang dapat dijelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.